Sejarah musik gambus di Indonesia. Gambus adalah salah satu jenis musik yang terkenal di tanah air. Musiknya sering terdengar dalam alunan lagu religi. Musik yang bersejarah ini bisa bertahan walau industri modern semakin berkembang. Selain karena musiknya yang menenangkan saat didengar, lirik lagunya juga mengajak untuk ingat dengan akhirat. Untuk mengiringi lagunya dalam musik-musik gambus juga disertai instrumen modern. Gambus di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab dan berkembang di Semenanjung Melayu. Datangnya musik gambus di Indonesia pada awalnya dibawa bangsa Arab bersamaan dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Instrumen musiknya mirip gitar klasik dimainkan di kapal-kapal penjelajah Arab sebagai penghibur saat melakukan perjalanan laut yang cukup panjang. Berdasarkan istilahnya, gambus diambil dari bahasa Arab kupus yang kemudian dirubah menjadi gabus di wilayah Zanzibar dan Filipina Selatan yang masyarakatnya beragama Islam. Di Indonesia sendiri, istilah gabus mengalami penyesuaian menjadi gambus. Gambus di Indonesia lebih dahulu berkembang di Semenanjung Melayu dan berlanjut ke Pulau Jawa. Pada tradisi Melayu, gambus dimainkan dalam pertunjukan musik, ghazal, dan zapin. Dahulu gambus merupakan sarana dakwah Islam di wilayah Nusantara. Meski popularitasnya cenderung redup dan penikmatnya berkurang, sejak tahun 2011-an gambus mulai dikenal kembali di Indonesia. Bukan hanya keturunan Arab, tapi sudah bisa menyentuh semua golongan. Salah satu momentum yang paling penting adalah munculnya grup Sabian Gabus yang memberi warna sendiri di belantika musik Indonesia. Selain karena musiknya yang bikin tenang saat didengar, suara penyanyinya juga merdu. Yang lebih penting adalah liriknya yang bernuansa Islami, seperti sholawat Nabi yang bisa menjadi pengingat akan akhirat. Memang sejak dahulu gambus diciptakan dengan syair-syair religius dan mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa musik yang satu ini pernah dipakai oleh imigran Arab untuk sarana berdakwah di wilayah Nusantara. Sempat populer karena musisi Syekh Albar kemudian meredup kembali. Musik gambus semakin populer di Indonesia karena Syekh Albar, seorang musisi terkenal di Indonesia pada tahun 1920-an. Syekh Albar adalah keturunan Indonesia Arab yang lahir di Surabaya, yang juga pemain gambus handal. Lagu dari Syekh Albar yang sudah berhasil masuk ke dapur rekaman oleh perusahaan piringan hitam yang terkenal pada masanya, yaitu His Master Voice. Suara dan petikan gambus tidak hanya disukai di Indonesia, melainkan di Timur Tengah juga. Setelah Syekh Albar, musisi gambus penerusnya adalah Segaf Asegaf yang juga sering menampilkan lagu-lagu Abdallah Rashid dan Abdul Bakar Bilfaqih, musisi gambus dari negeri Yaman. Menjadi cikal bakal musik dangdut yang juga bercampur dengan musik Melayu. Sering dengan berjalannya waktu, musik gambus justru bercampur dengan aliran musik lainnya. Pada tahun 1940-an hingga 1970-an, sebelum musik Melayu dan musik dangdut booming di masyarakat, gambus sudah lama menjadi kesenian yang banyak ditampilkan di pesta perkawinan dan khitanan. Ternyata gambus adalah salah satu cikal bakal dari irama musik dangdut yang sampai sekarang banyak didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Saat itu, gambus terpengaruh oleh unsur musik Melayu. Warna musiknya dan kemiripan dengan musik Melayu, beberapa kelompok orkes gambus pun dikenal masyarakat lokal seperti orkes Melayu yang disukai masyarakat bahkan di luar Melayu. Ada beberapa orkes Melayu terkenal zaman dahulu, misalnya OM Bukit Singguntang, OM Sinar Kemala, dan OM Kenangan. Itulah sekilas sejarah musik gambus yang sempat terkenal di Indonesia. Bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai sarana dakwah.